Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-1 semester genap kelas 8 SMP bab 1 Sistem Peredaran Darah pada Manusia oleh Iis Isyani, SPD, Guru Mata Pelajaran IPA SMP Panmas, Jalan Raya Mampang, nomor 314, Kota Depok. Bab 1. Sistem peredaran darah pada manusia. A. Darah manusia dan fungsinya. Darah di dalam tubuh manusia berperan dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida hasil oksidasi untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Darah tersusun atas beberapa komponen, antara lain 1. Plasma darah merupakan bagian darah yang cair dan berwarna jernih kekuningan. Plasma darah terdiri atas 90% air dan selebihnya berupa zat-zat terlarut di dalamnya seperti hormon, mineral, antibodi, sari makanan, dan zat sisa. Zat sisa diangkut oleh plasma ke alat pengeluaran, sedangkan zat lainnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Di dalam plasma darah terdapat protein darah, yaitu A. Albumin, berperan dalam mengatur tekanan osmosis. B. Globulin, berperan dalam membentuk antibodi. C. Fibrinogen, berperan dalam pembekuan darah. Jika fibrinogen dipisahkan dari plasma darah, maka tinggallah cairan berwarna kuning yang disebut dengan serum. Di dalam serum inilah terdapat antibodi yang bertugas melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. 2. Eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah pada manusia berbentuk bulat pipih dengan kedua permukaannya cekung atau bikonkav, tidak berinti dan berwarna merah. Warna merah pada eritrosit disebabkan adanya hemoglobin atau Hb, yaitu senyawa protein yang mengandung zat besi atau Fe dan berfungsi mengikat oksigen dengan cara membentuk oksihemoglobin. 3. Leukosit atau sel darah putih berfungsi melindungi tubuh dari infeksi kuman. Sifat-sifat sel darah putih sebagai berikut. 1. Dapat membentuk antibodi. 2. Dapat melenyapkan bibit penyakit dengan cara memakannya atau fagosit. 3. Dapat menembus dinding pembuluh dan bergerak menuju mangsa atau diapedesis. Sel darah putih dibentuk di dalam sumsum merah tulang, limfa, dan kelenjar limfa. 4. Trombosit atau keping darah. Fungsi keping darah adalah untuk pembekuan darah. Apabila tubuh terluka, darah akan mengalir melalui luka tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, keping darah yang menyentuh permukaan luka akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Dengan bantuan Ca2+, trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menutup luka, sehingga darah yang keluar akan berhenti. 5. Fungsi darah. Fungsi darah dalam metabolisme tubuh kita antara lain sebagai berikut. A. Untuk menutup luka yang dilakukan oleh trombosit. B. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. C.
mengedarkan sari makanan ke seluruh sel yang dilakukan oleh plasma darah. D. Mengangkut sisa oksidasi dan sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. E. Membunuh kuman penyakit yang dilakukan oleh sel darah putih, menyebarkan hormon dari kelenjar endokrin yang dilakukan oleh plasma darah, dan menjaga kestabilan suhu tubuh, yaitu antara 36 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. B. Alat peredaran darah manusia. 1. Jantung dan cara kerjanya. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan terdiri atas 3 lapisan, yaitu perikardium atau lapisan luar, miokardium atau lapisan tengah atau otot jantung, endokardium atau lapisan dalam. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung merupakan pusat peredaran darah pada tubuh kita, karena dari jantunglah darah dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Ruang jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu A. Serambi kiri atau atrium sinister, B. Serambi kanan atau atrium decatur, C. Bilik kiri atau ventricle sinister, D. Bilik kanan atau ventricle dexter. 2. Pembuluh darah adalah suatu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Berdasarkan fungsinya, pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Berikut bagan perbedaan antara pembuluh nadi, pembuluh kapiler, dan pembuluh arteri. C. Proses peredaran darah. Peredaran darah pada manusia selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu disebut peredaran darah tertutup. Perjalanan darah dalam sistem peredaran darah ada 2, yaitu sebagai berikut. 1. Peredaran darah kecil. 2. Peredaran darah besar. Peredaran darah kecil disebut juga sistem sirkulatoria parah, yaitu peredaran darah dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis sampai ke serambi kiri. Peredaran darah besar disebut juga sistem sirkulatoria magna, yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh atau paru-paru menuju lagi ke jantung. D. Sistem peredaran limfa. 1. Limfa. Plasma atau cairan yang mengalir melalui pembuluh limfa disebut limfa atau getah bening. Di dalam limfa terdapat sel darah putih, fibrinogen, dan keping-keping darah, tetapi tidak terdapat sel darah merah. 2. Jenis-jenis pembuluh limfa. A. Pembuluh limfa kanan, B. Pembuluh limfa dada. E. Gangguan pada sistem peredaran darah antara lain anemia, karena rendahnya kandungan hemoglobin dalam sel darah merah. Hemofilia, penyakit yang menyebabkan darah sukar membeku jika terjadi luka. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali. Hipotensi, yaitu penyakit tekanan darah abnormal rendah. Miokarditis, penyakit radang pada otot jantung.
Jantung koroner, suatu gangguan jantung disebabkan oleh tertimbunnya lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Demikianlah ringkasan bab 1 IPA kelas 8. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.